Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Dwi dari jurusan Kimia, kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab besaran gerak. Besaran gerak memiliki definisi besaran fisis yang mendeskripsikan gerak benda. Besaran-besaran tersebut diantaranya 1. Perpindahan, 2. Percepatan, 3. Kecepatan, dan yang keempat adalah laju. Perpindahan adalah perubahan posisi benda. Perpindahan termasuk ke dalam besaran vektor. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Budi berlari sejauh 23 meter ke arah kanan, lalu berbalik arah sejauh 5 meter ke kiri. Maka, jarak yang ditempuh Budi adalah 23 meter dikurangi 5 meter sama dengan 18 meter ke arah kanan. Kesimpulannya, perpindahan hanya mengukur jarak awal dan akhir. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan adalah laju perubahan pada kecepatan. Percepatan merupakan besaran vektor. Percepatan dibagi menjadi dua, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata adalah perbandingan antara perubahan kecepatan benda dengan lama kecepatan tersebut berubah. Dalam kehidupan, kita jarang sekali menemukan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Benda bergerak cenderung mempercepat ataupun memperlambat gerakannya. Proses ini disebut dengan percepatan. Secara sistematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan dan T sama dengan waktu. Selanjutnya ada percepatan. Seperti pada kecepatan sesaat, percepatan sesaat terjadi saat selang waktu mendekati 0. Alat ukur yang dapat mengukur percepatan sesaat adalah ticker timer. Benda ini menghasilkan titik setiap sekennya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Jika benda dipercepat, maka jarak antar titik akan bertambah. Jika benda bergerak pada kecepatan konstan, jarak antar titiknya akan sama. Sebaliknya, jika benda diperlambat, maka jarak antar titik akan mengecil. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai. Secara sistematis, kelajuan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kelajuan sama dengan jarak dibagi selang waktu. Kelajuan rata-rata memiliki definisi jumlah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Mobil bergerak sejauh 110 meter dalam waktu 80 second. Lalu, pada 90 second selanjutnya, mobil hanya dapat menempuh kecepatan 100 meter. Dan dalam waktu 1 second selanjutnya, mobil hanya bergerak 60 meter. Jadi, kelajuan dari mobil tersebut adalah 110 ditambah 100 ditambah 60 per 80 ditambah 90 ditambah 100 second, sama dengan 1 meter per second. Lalu di sini ada kecepatan rata-rata. Kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Secara sistematis, kecepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Contohnya, sepeda bergerak dari posisi 40 meter ke posisi 120 meter dalam waktu 40 second. Maka, kecepatan rata-rata sepeda adalah V sama dengan 120 dikurang 40 per 60, sama dengan 1,33 meter per second.
Selanjutnya ada kelajuan sesaat. Dalam suatu kendaraan, nilai kelajuan selalu bisa dilihat pada speedometer. Nilai ini tidak pernah tetap. Kita bisa menentukan kelajuan pada waktu tertentu yang disebut kelajuan sesaat. Kelajuan sesaat adalah nilai dari kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat berlaku untuk delta T yang mendekati 0. Konsepnya, kelajuan sesaat adalah nilai kelajuan dalam kurun waktu yang sangat pendek. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat diperoleh dari kecepatan rata-rata dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil, yaitu mendekati 0. Secara sistematis, dapat dituliskan seperti ini. Dan pada gambar, grafik A memperlihatkan kecepatan konstan, dan B memperlihatkan kecepatan yang bervariasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.